Dijelaskan kalau Anda adalah penata layanan operasional di kantor kecamatan ya. Nah, Anda sering menghadapi keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses pengurusan administrasi. Nah, setiap hari kantor tersebut melayani berbagai keperluan warga dengan volume yang cukup tinggi tindakan Anda. Jadi kita harus mencari solusi terhadap keluhan masyarakat ya teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Soal nomor 1. Anda adalah seorang penata layanan operasional di sebuah kantor kecamatan yang sering menghadapi keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses pengurusan administrasi, seperti KTP dan surat izin. Setiap hari, kantor kecamatan tersebut melayani berbagai keperluan warga dengan volume yang cukup tinggi. Tindakan Anda sebaiknya A. Menyediakan loket khusus untuk pengurusan administrasi yang mendesak, seperti pengurusan surat keterangan kelahiran dan kematian. B. Mengadakan pelatihan bagi staf kecamatan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani pelayanan administrasi dengan lebih cepat dan efektif. C. Menerapkan sistem antrian online agar warga bisa memesan waktu kedatangan dan mengurangi waktu tunggu di kantor kecamatan. D. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap staf dalam melayani warga untuk memastikan pelayanan yang lebih baik. D. Mengidentifikasi jenis layanan yang paling sering dibutuhkan warga dan menyesuaikan prioritas serta alur layanan berdasarkan permintaan yang paling banyak. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah penata layanan operasional di kantor kecamatan ya. Nah, Anda sering menghadapi keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses pengurusan administrasi. Nah, setiap hari kantor tersebut melayani berbagai keperluan warga dengan volume yang cukup tinggi tindakan Anda. Jadi kita harus mencari solusi terhadap keluhan masyarakat ya teman-teman ya, karena lamanya proses pengurusan. Kita lihat jawaban A, menyediakan loket khusus untuk pengurusan administrasi yang mendesak, seperti pengurusan surat keterangan kelahiran dan kematian. Apakah ini solusinya? Belum tentu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. Mengadakan pelatihan bagi staf kecamatan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani pelayanan administrasi dengan lebih cepat dan efektif. Bagus teman-teman ya. Permasalahannya tadi lambat. Jadi kita latih staf ini agar lebih cepat. Yang B lebih tepat daripada yang A ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menerapkan sistem antrian online agar warga bisa memesan waktu kedatangan dan mengurangi waktu tunggu di kantor kecamatan. Ini bagus ya teman-teman ya, tapi masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap staf dalam melayani warga untuk memastikan pelayanan yang lebih baik. Evaluasi berkala, bagus ya teman-teman ya. Sehingga nanti ditemukan apa kekurangannya dan dicari solusinya, kenapa bisa lambat. Banding yang B lebih tepat yang D ya, lebih tepat sasaran teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang E, mengidentifikasi jenis layanan yang paling sering dibutuhkan warga dan menyesuaikan prioritas serta alur layanan berdasarkan permintaan yang paling banyak. Nah, ini solusi yang cepat teman-teman ya. Jadi lebih tepat adalah E teman-teman ya. Yang E poin 5, D poin 4, B poin 3, C poin 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Anda adalah operator sekolah di sebuah SD yang bertanggung jawab
atas pengelolaan data siswa di sistem Dapodik atau data pokok pendidikan. Belakangan ini, Anda mendapati beberapa kesalahan data yang berulang kali muncul, terutama pada data kelulusan siswa yang belum diperbarui. Tindakan Anda: A. Meminta guru untuk lebih teliti dalam memberikan data siswa agar tidak terjadi kesalahan lagi. B. Menyusun panduan teknis untuk semua staf sekolah terkait pengelolaan dan pengisian data di Dapodik serta melakukan verifikasi data secara berkala. C. Menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk meminta bantuan dalam memperbaiki data yang salah. D. Menggunakan software lain selain Dapodik untuk menyimpan data siswa dan mencocokkannya secara manual. E. Menyerahkan semua data yang bermasalah ke bagian administrasi sekolah untuk diperbaiki. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya? Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah operator sekolah di sebuah SD ya. Nah, kemudian Anda bertanggung jawab atas pengelolaan data siswa. Nah, belakangan ini Anda mendapati beberapa kesalahan data yang berulang kali muncul, terutama data kelulusan siswa yang belum diperbarui. Oke, teman-teman, coba kita lihat solusi mana yang paling tepat ya. Yang A, meminta guru untuk lebih teliti dalam memberikan data siswa agar tidak terjadi kesalahan lagi. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman. B, menyusun panduan teknis untuk semua staf sekolah terkait pengelolaan dan pengisian data di Dapodik, serta melakukan verifikasi data secara berkala. Dibanding yang A, lebih tepat yang B ya teman-teman, yang menyangkut semuanya yang B ini ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk meminta bantuan dalam memperbaiki data yang salah, kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D. Menggunakan software lain selain Dapodik untuk menyimpan data siswa dan mencocokkannya secara manual, kurang tepat, lama ini teman-teman ya. Yang E. Menyerahkan semua data yang bermasalah ke bagian administrasi sekolah untuk diperbaiki. Masih lebih tepat yang B, teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah B, teman-teman. Menyusun panduan teknis untuk semua staf sekolah terkait pengelolaan dan pengisian data di Dapodik, serta melakukan verifikasi data secara berkala ya. Yang B ini poinnya 5, teman-teman. Kemudian yang E poinnya 4, C poinnya, A poinnya 3, C2 dan D1. Soal nomor 3. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda ditugaskan untuk mengelola penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu instansi. Suatu hari, Anda mendapati bahwa salah satu alat operasional yang sering digunakan oleh tim mengalami kerusakan, sementara alat pengganti belum tersedia. Tindakan Anda: A. Meminta anggota tim untuk menggunakan alat yang sudah rusak sementara waktu sampai alat pengganti tersedia. Yang B. Menunda seluruh pekerjaan yang memerlukan alat tersebut sampai alat pengganti tiba. C. Segera menghubungi supplier untuk meminta pengiriman alat pengganti secepatnya. D. Menggunakan sumber daya yang ada dengan mendistribusikan ulang alat operasional yang masih berfungsi kepada tim lain sambil menunggu alat pengganti tiba. E. Mengusulkan pembelian alat baru kepada manajemen dan menunggu persetujuan sebelum melanjutkan tugas. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditugaskan untuk mengelola penyediaan sarana ya. Penyediaan sarana dan prasarana. Suatu hari Anda mendapati bahwa salah satu alat operasional yang sering digunakan tim mengalami kerusakan, sementara alat pengganti belum tersedia. Tindakan Anda: kita cari solusi yang paling tepat ya teman-teman. A. Meminta anggota tim untuk menggunakan alat yang sudah rusak sementara waktu sampai alat pengganti tersedia. Alat itu rusak, tidak bisa digunakan teman-teman ya. Jadi jawaban A kurang tepat teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Menunda seluruh pekerjaan yang memerlukan alat tersebut sampai alat pengganti tiba. Ini belum tahu kapan tibanya teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Sekarang kita lihat yang C.
Segera menghubungi supplier untuk meminta pengiriman alat pengganti secepatnya. Bagus teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Menggunakan sumber daya yang ada dengan mendistribusikan ulang alat operasional yang masih berfungsi kepada tim lain sambil menunggu alat pengganti tiba. Lebih tepat yang D dibanding yang C, teman-teman. Yang C kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang E. Mengusulkan pembelian alat baru kepada manajemen dan menunggu persetujuan sebelum melanjutkan tugas. Lama, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan sumber daya yang ada dengan mendistribusikan ulang alat operasional yang masih berfungsi kepada tim lain sambil menunggu alat pengganti tiba ya. Jadi poin 5 ada di D, poin 4 ada di C, poin 3 ada di E, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 4. Anda adalah seorang operator sekolah, bertanggung jawab mengelola data kehadiran siswa setiap hari di sistem sekolah. Namun, sering terjadi keterlambatan dalam penginputan data yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara guru kelas dan operator. Tindakan Anda sebaiknya A. Mengingatkan guru kelas setiap hari untuk segera mengirimkan data kehadiran setelah pelajaran pertama dimulai. B. Membuat jadwal pengumpulan data harian yang ketat dan memberikan sanksi kepada guru yang terlambat mengirimkan data. C. Menggunakan aplikasi pesan instan untuk berkomunikasi dengan guru kelas agar informasi kehadiran dapat diperbaharui dengan cepat. D. Menyusun laporan bulanan untuk menilai kinerja guru dalam hal pengiriman data kehadiran dan mengadakan rapat evaluasi. E. Menerapkan sistem otomatis yang menghubungkan data kehadiran guru langsung ke sistem sekolah dan memberikan notifikasi otomatis kepada operator untuk meminimalisir keterlambatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah operator sekolah yang bertanggung jawab mengelola data kehadiran siswa setiap hari. Namun sering terjadi keterlambatan dalam penginputan data yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Nah, ini komunikasi teman-teman permasalahannya ya. Tindakan Anda, kita cari solusi yang bisa meminimalisir kurangnya komunikasi ya teman-teman ya. Yang A. Mengingatkan guru kelas setiap hari untuk segera mengirimkan data kehadiran setelah pelajaran pertama dimulai. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A teman-teman. Kita lihat jawaban yang B. Membuat jadwal pengumpulan data harian yang ketat dan memberikan sanksi kepada guru yang terlambat mengirimkan data. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menggunakan aplikasi pesan instan untuk berkomunikasi dengan guru kelas agar informasi kehadiran dapat diperbarui dengan cepat. Lebih bagus juga ya. Lebih tepat yang C ya teman-teman ya daripada yang A. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Menyusun laporan bulanan untuk menilai kinerja guru dalam hal pengiriman data kehadiran dan mengadakan rapat evaluasi. Masih lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang E. Menerapkan sistem otomatis yang menghubungkan data kehadiran guru langsung ke sistem sekolah dan memberikan notifikasi otomatis kepada operator untuk meminimalisir keterlambatan. Oke, bagus teman-teman. Jadi sistemnya otomatis. Guru menyerahkan data kehadiran siswa langsung ke sistem sekolah dan memberikan notifikasi otomatis kepada operator jika ada yang terlambat mengirimkan. Jadi dibanding yang C, lebih tepat yang E ya teman-teman ya. Menerapkan sistem otomatis yang menghubungkan data kehadiran siswa oleh guru langsung ke sistem sekolah dan memberikan notifikasi otomatis kepada operator untuk meminimalisir keterlambatan. Jadi poin 5 ada di E, poin 5-nya ada di E ya teman-teman ya. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di A, 2B, dan D1 ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di video berikutnya.